Perkumpulan ini berkedudukan di Kota Depok dan disahkan pada 4 Maret 2024. Oke, jika Bapak Ibu tertarik untuk bergabung menjadi anggota IAIA, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama itu pengembangan keterampilan dan ilmu ya, karena Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan akses ke seminar, ke webinar, ke pelatihan bahkan tentang teknologi AI dan blockchain. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan mentoring gitu dan juga sertifikasi untuk memperkuat kapasitas Bapak Ibu di bidang profesional dan kompetensi khususnya di bidang AI dan juga blockchain ini. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mendapatkan kolaborasi dan juga networking gitu. Bapak Ibu bisa bertemu dengan profesional, akademisi, startup, perusahaan-perusahaan yang mana bergerak di bidang AI dan juga blockchain dan juga praktisi juga di teknologi ini. Untuk misalnya Bapak Ibu ingin membuka untuk misalnya kolaborasi proyek atau riset atau bahkan usaha pun bisa dibicarakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa untuk publikasi dan meningkatkan reputasi karena di IAI juga ada publikasinya gitu, publikasi jurnal dan ya khususnya untuk riset-riset seperti itu. Jadi kesempatan untuk mengikuti konferensi, mempublikasikan artikel Bapak Ibu dan jurnalnya dan juga bisa berkontribusi dalam kegiatan di dunia. Nah ini jika Bapak Ibu tertarik untuk menjadi anggota IAIA bisa mengunjungi situs resmi IAIA di alamat iaia-id.org ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di sana bisa isi formulir pendaftaran anggota dan jika sudah bisa menghubungi kontak resmi jika diperlukan. Oke, itu sedikit perkenalan tentang IAIA. Kita akan lanjut ke materi. Oke. Sudah masuk ya. Oke, kita akan mulai untuk materi kita hari ini yaitu Big Data Analytics dengan Apache Hive di Hadoop. Dan ini berdasarkan course Data Engineers dengan Hadoop pada website bisa AI ya Bapak Ibu. Sebelumnya bisa saya izin perkenalkan diri saya dulu. Jadi saya namanya itu Fikri Ramadan. Saya bekerja sebagai Data Science Instructor di PT Bisa AI dengan pengalaman mengajar di beberapa bidang, tapi khususnya di bidang AI dan juga Data Science ya. Bersertifikasi juga tentang AI dan juga Data Science dan ada Data Engineer juga. Kemudian ini ingin saya jika berkenan silahkan untuk bersaling koneksi di LinkedIn. Jika ada yang ditanyakan juga bisa untuk menghubungi email ini. Oke, terus yang akan kita gunakan hari ini adalah Ubuntu ya Bapak Ibu, karena natifnya itu Hadoop itu sebenarnya di Ubuntu. Ya. Untuk versi yang digunakan ini saya versi yang 24 LTS. Nah, jika Bapak Ibu tidak memiliki OS Ubuntu gitu, bisa menggunakan VirtualBox gitu, di mana nanti si VirtualBox ini akan diinstal Ubuntu-nya gitu. Dan yang pasti kita akan menggunakan Hadoop yang terinstall di Ubuntu ini. Nah ini kita balik dulu flashback dulu tentang pokok utama pembahasan kita dulu yaitu Big Data. Jadi apa itu Big Data? Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang berukuran itu sangat besar, beragam, dan juga dia bergeraknya itu sangat cepat sehingga tidak dapat ditangani oleh sistem database tradisional. Nah, dari mana si Big Data ini berada? Jadi setiap aktivitas digital ini biasanya itu menghasilkan data. Misalnya di media sosial itu berhubungan dengan big data juga. Kemudian e-commerce, misalnya Tokopedia, Shopee seperti itu pasti menghasilkan suatu data yang sangat besar. Kemudian IoT juga itu karena tiap detik itu IoT itu mengirimkan data gitu. IoT itu. Bahkan jika yang lebih canggih lagi sensornya gitu, dia setiap satu detik itu berkali-kali banyak gitu, berkali-kali lipat dia mengirimkan datanya
Kemudian aplikasi mobile sehari-hari juga banyak menghasilkan data. Nah, si big data yang disebut big data ini seberapa besar sih? Jadi big data itu biasanya yang sangat besar, yang ukurannya itu lebih dari 1 petabyte. 1 petabyte itu sekitar 1000 terabyte, Bapak Ibu. Ya, jadi karena semakin besar itu tidak bisa ditangani oleh sistem database biasa. Nah, ini kita masuk ke kapan sih si big data ini muncul? Di era mana sih big data ini muncul? Jadi kita flashback sebentar gitu, kita flashback lagi ke tahun 1992, di mana komputer itu sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum. Internet juga sudah mulai bermunculan gitu tahun 1900-an, 1990-an itu sudah mulai muncul internet gitu. Tapi saat itu yang data yang berjalan di internet itu hanya sekitar 100 GB per harinya gitu. Dan ini jika dibandingkan dengan sekarang ini sangat kecil karena ini satuannya bukan per wilayah, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia gitu. Itu tahun 1992. Kemudian 5 tahun kemudian ini angka atau si waktu yang diperlukan untuk mencapai 100 GB ini lebih rendah lagi, jadi hanya 1 jam gitu. 100 GB hanya dalam 1 jam, yang mana si data yang berjalan di internet itu ya dia semakin cepat gitu. Kemudian kita masuk ke tahun 2000-an di mana satuannya ini bukan hari, bukan jam lagi, tapi sudah berdasarkan detik gitu. Jadi tahun 2002 ini ada 100 GB data yang berjalan di internet tiap detiknya. Kemudian sekitar 10 tahun kemudian ini angkanya sudah berkali-kali lipat. Jadi ada 28.000 gigabyte gitu, atau 28 terabyte per detiknya di tahun 2013 gitu. Kemudian sampai 2018 juga ini 2 kali lipatnya, sekitar 50 terabyte tiap detiknya data yang berjalan di internet. Dan disinilah mulai 2013 itu mulai istilah big data gitu. Big data itu sudah mulai dikenal gitu, karena sekitar 2010-an itu sudah mulai banyak media sosial dan internet pun sudah mulai bagus ya, sudah mulai lancar. HP pun sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi di sekitar 2010-an ini big data ini sudah mulai bermunculan. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik dari big data. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal istilah 5V ya, 5V. Atau mungkin sekarang sudah agak berkembang sampai ada 7V. Nah, V itu, tapi saya di sini akan menjelaskan 5V aja. Jadi yang pertama itu V-nya itu volume. Jadi datanya itu semakin besar. Yang tadi hanya 100 GB itu, jadi sekarang puluhan gigabyte itu. Jadi satuannya sudah bukan gigabyte tapi tera lagi gitu. Nah, itu volume. Kemudian yang kedua itu velocity. Yang kedua itu velocity. Jadi datanya itu semakin cepat untuk datang. Yang tadi asalnya 100 GB hanya 1 hari gitu. Tapi 100 GB ini sekarang hanya 1 detik. Bahkan mungkin di bawah 1 detik itu 100 GB itu. Kemudian yang ketiga adalah variety. Jadi datanya itu semakin beragam. Jadi data itu ada yang terstruktur maupun tidak terstruktur gitu. Data yang terstruktur misalnya yang ada di database, dan ya yang ada di database kita upload profil seperti itu, username, password, itu disimpannya ke database yang mana itu datanya itu data terstruktur. Kemudian data yang tidak terstruktur ini yang paling banyak, karena contoh yang tidak terstruktur itu adalah gambar, video. Di media sosial itu kebanyakan tidak terstruktur gitu. Jadi datanya itu dia semakin beragam. Kemudian variability-nya harus data, dan tipe datanya itu berubah-ubah, kadang gambar, kadang video. Kemudian harus datanya misalnya di jam-jam yang sibuk itu datanya akan luar biasa cepat gitu, akan luar biasa banyak yang datang. Kemudian jika ada jam-jam yang kurang sibuk itu harus data itu cenderung melambat gitu. Jadi itu yang disebut variability. Dan yang kelima itu yang kelima itu adalah value. Jadi data tadi yang beratus-ratus gigabyte, yang bertera-terabyte itu dia ya udah hanya data saja gitu. Tidak berguna gitu. Tidak ada insight, tidak ada informasi yang kita dapatkan dari data tersebut. Dan itulah karakteristik dari big data itu.
Oke, nah ini kita perlu ya mengapa kita membutuhkan Big Data Framework. Yang pertama karena keterbatasan sistem tradisional, jadi performa di sistem tradisional itu biasanya hanya terbatas pada satu mesin saja. Kemudian dia tidak mampu menangani volume data yang besar dan sulit untuk melakukan pemrosesan paralel. Jadi paralel ini si data itu diprosesnya itu bukan hanya di satu komputer tapi di banyak komputer gitu. Itu paralel. Dan ini keterbatasan yang paling krusial di sistem tradisional. Nah, solusinya apa? Ya berarti kita lakukan prosesnya secara paralel yaitu distributed computing framework gitu. Dan biasanya di framework big data ini pasti dia distribusi gitu computingnya. Dia secara paralel pemrosesannya. Nah, framework big data ini dia memberikan skalabilitas horizontal. Kemudian yang kedua itu kemampuan komputasinya secara paralel. Dan yang ketiga itu efisiensinya itu dalam pemrosesan maupun batch processing maupun streaming processing itu sangat efisien gitu dibandingkan sistem tradisional yang hanya di satu komputer saja. Nah, salah satu ini saya bilang salah satu karena framework untuk pengolahan big data itu sangat banyak. Nah, salah satunya adalah Hadoop ini. Jadi Hadoop ini adalah framework open source yang digunakan untuk menyimpan dan juga memproses data dalam jumlah besar secara terdistribusi di banyak komputer dalam satu cluster. Jadi si komputer itu harus dalam satu cluster ya, sering ada terkoneksi lah si komputer tersebut. Itu Hadoop. Kemudian tujuan dari Hadoop ini adalah untuk menyimpan dan juga memproses data berukuran besar secara cepat, aman, murah, andal dengan memanfaatkan banyak komputer secara bersamaan. Nah ini jadi kelebihannya itu cost-nya diharapkan lebih murah ya karena untuk ini khusus untuk framework Hadoop ini ya. Di framework Hadoop ini dia bisa disimpan atau berjalannya itu di disk masing-masing. Jadi HDD, SSD itu berjalan di situ si Hadoop itu. Berbeda misalnya dengan framework Apache Spark. Nah, Apache Spark itu dia berjalan di RAM ya, bukan di disk. Jadi dia si cost-nya itu lebih murah bahkan komputer-komputer umum yang kita suka gunakan bahkan Pentium pun itu bisa digunakan di sistem Hadoop ini asal ya saling terkoneksi aja gitu. Dan dia skalabilitasnya juga lebih bagus gitu. Antar komputer itu bisa ditambah jadi secara paralelnya itu prosesnya itu dia lebih cepat. Kemudian lebih fleksibel juga. Kalau misalnya ada satu komputer yang diganti ingin dirubah gitu di-upgrade bisa tinggal tinggal ubah satu komputer itu saja tidak perlu keseluruhan. Dan juga lebih cepat ya karena dia berjalannya bukan di hanya satu komputer saja gitu tapi secara bersamaan. Fault tolerance karena di penyimpanan data di Hadoop itu dia lebih terdistribusi. Jadi misalnya ada satu komputer yang gagal, dia masih ada backupnya di komputer yang lain. Gitu. High throughput juga, kemudian minimum network trafficnya. Nah ini Hadoop itu ada dua komponen utama yang mendukung proses Hadoop ini. Yang pertama itu Hadoop MapReduce, jadi ini untuk pemrosesannya, dan Hadoop HDFS ini untuk penyimpanan datanya. Gitu. Ini ada penjelasannya. Oh, kita kelebihan dulu dari Hadoop tadi ya. Yang pertama itu skalabilitas tinggi, jadi mudah untuk diperluas dengan hanya menambahkan komputer baru saja gitu, tanpa perlu mengganti perangkat yang lama. Jadi ya tinggal diparalelkan saja gitu. Kemudian yang kedua, kelebihan dari Hadoop ini dia lebih efisien terhadap biaya, bisa berjalan di hardware yang biasa gitu, yang biasa kita gunakan sehari-hari. Commodity hardware-nya itu bisa yang Pentium pun bahkan bisa gitu. Laptop-laptop jadul itu bisa. Kemudian dia bersifat open source gitu. Jadi tanpa lisensi, tanpa bayar untuk penggunaan si framework ini. Kemudian yang ketiga itu dia tahan terhadap kegagalan atau fault tolerance ya. Datanya itu dia direplikasi nih. Istilah itu direplikasi di beberapa node atau di beberapa komputer. Jadi misalnya ada kerusakan di suatu komputer itu masih ada backupnya di komputer yang lain. Istilahnya itu datanya itu direplikasi. Sehingga ya tahan terhadap kegagalan gitu, untuk menyimpan data itu. Kemudian yang keempat itu dia bisa pemrosesan paralel secara cepat ya. Jadi model MapReduce ini memungkinkan
ribuan proses berjalan bersamaan sehingga dia lebih efisien karena paralel tadi dibandingkan dengan satu komputer dia pasti lebih cepat. Kemudian kelebihan yang kelima itu fleksibel untuk beragam jenis data. Jadi bisa mendukung data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Tadi ya ada tidak terstruktur itu maksud contohnya itu gambar, video dan teks. Teks ini bukan teks yang biasa tapi teks yang betul-betul banyak. Dan semi terstruktur ini maksudnya itu misalnya ini log website itu termasuk yang semi terstruktur. Dia JSON kayak gitu, nah itu termasuk yang semi terstruktur. Kemudian yang keenam, si ekosistemnya itu lumayan lengkap dan saling terintegrasi. Ini berhubungan dengan yang akan kita bahas tentang Apache Hive ya, sehingga dilengkapi dengan tools seperti Hive. Nah ini yang kita bahas hari ini. Kemudian Pig, HBS, Workflow dan lainnya itu ekosistem itu cukup lengkap lah. Kemudian yang ketujuh itu dukungan komunitas global, jadi banyak dokumentasinya, forum-forumnya, tutorialnya, dan komunitasnya karena ini berbasis open source dan ini di seluruh dunia. Kemudian yang kedelapan ini keamanannya itu dapat ditingkatkan karena Adobe itu dia semakin diperbarui gitu. Sekarang bisa mendukung autentifikasi, Kerberos, SEL, dan sistem keamanan dan lain-lain. Ini tadi kelebihan, sekarang kekurangan dari Adobe. Yang pertama itu Hadoop itu membutuhkan kompleksitas instalasi ya, karena untuk membuat satu cluster komputer itu dia membutuhkan keahlian teknis tinggi dalam konfigurasi dan juga pengelolaan cluster. Ya. Kemudian yang kedua itu dia tidak cocok untuk real time processing karena Hadoop ini sejatinya itu dia bekerja secara batch processing ya, bukan secara real time. Untuk framework yang bisa digunakan dia bisa real time itu biasanya itu di Apache Spark itu secara real time. Tapi Hadoop ini dia fokusnya itu ke batch processing. Jadi batch processing itu si datanya itu semua dikumpulkan dulu, baru diproses secara bersamaan sekaligus gitu. Berbeda dengan real time, kalau real time itu setiap data yang masuk itu dia langsung diolah dan pun langsung disimpan. Itu yang perbedaan antara batch processing dan juga real time atau streaming processing. Ada yang menyebutnya streaming atau ada juga yang menyebutnya real time. Kemudian yang ketiga itu dia kurang efisien untuk data yang kecil karena overhead distribusi membuat kinerja lambat untuk dataset kecil. Ya ini berhubungan dengan si pengolahan MapReduce tadi ya, MapReduce tadi itu dia bekerja secara bersamaan dan terdistribusi sehingga dataset yang kecil itu dia tidak bisa digunakan. Oke, kemudian yang keempat itu konsumsi sumber dayanya itu sangat besar karena Hadoop ini bekerja secara cluster sehingga membutuhkan banyak memori untuk si komputernya, penyimpanan dan juga daya listriknya itu sangat besar gitu. Khususnya untuk si penyimpanan si data tadi. Dikonsumsi sumber daya itu maksudnya si listriknya, terus kemudian jika ingin menambah kapasitas si komputer juga itu kan membutuhkan sumber daya uang gitu. Yang dimaksud sumber daya yang besar. Ini yang kita bahas sebelumnya ada komponen utama tentang HDFS dan juga MapReduce ya. Jadi HDFS itu sistem penyimpanan terdistribusi yang digunakan oleh Hadoop untuk menyimpan dan juga mengolah data dalam jumlah besar di banyak komputer secara paralel. Setelah keduanya nanti sistem itu disimpan. Kemudian HDFS ini memecah menjadi blok-blok, biasanya tiap bloknya itu 128 KB. Sebentar ini.
Oke, ini saya ulang dulu ya. Jadi cara kerja di HDFS itu si datanya itu dia disimpan dan kemudian si HDFS ini dia memecah menjadi blok-blok. Biasanya satu blok itu sekitar 128 megabyte ya. Tapi ini bisa diatur juga gitu. Tapi umumnya secara default itu 128 megabyte tiap bloknya. Kemudian setiap blok itu dia didistribusikan ke beberapa data node, biasanya 3 data node ya. Kemudian mnode ini dia menyimpan catatan di mana setiap blok berada, dan saat file dibaca, DFS ini dia mengumpulkan blok-blok tersebut dari berbagai data node untuk disusun kembali menjadi satu file secara utuh gitu. Nah ini misalnya ada file ukurannya itu 512 MB ya. Ini dipecah-pecah menjadi sekitar 128 MB tiap bloknya, dan ini pasti nanti ada 4 ya. 128 MB dibagi menjadi 4. Dan nanti akan muncul 4 node ini, dan nanti tiap node atau tiap blok ini disimpan di, biasanya itu secara default itu 3 data node ya. 3 data node yang berbeda. Dan nanti si node ini dia akan menyimpan catatan terkait data ini disimpan di mana dan sebagainya. Dan ya ini itu tiap satu komputer ya, tiap satu lokalis itu dalam satu komputer, jadi ada disimpan itu di beberapa komputer gitu. Nah ini ada sedikit pengertian juga tentang MapReduce. Jadi MapReduce ini dia model atau program yang terdistribusi yang digunakan di ekosistem Hadoop juga untuk memproses data berukuran sangat besar secara paralel di banyak node dalam suatu cluster. Konsep utamanya adalah memecah pekerjaan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, yang mana itu dijalankan secara serempak, lalu mengubahnya kembali untuk mendapatkan hasilnya gitu. Tujuan utama MapReduce ini untuk memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah yang sangat besar secara terdistribusi paralel, dan juga diharapkan itu handal gitu di atas cluster komputer biasa. Kemudian model ini dirancang agar kompleksitas sistem terdistribusi seperti pembagian tugas, sinkronisasi, dan juga penanganan kegagalan itu ditangani oleh framework-nya gitu, bukan oleh kita gitu. Nah, ini contoh untuk penggunaan MapReduce yang mana sini. Nah, sip. Ini contohnya itu di word count ya, atau menghitung kata di suatu file gitu. Ini ada bawaan di si Hadoop-nya. Jadi program itu sudah dibuat. Kemudian ini contohnya itu misalnya inputnya itu ada dog, ada cat, ada red, ada car, ada red, ada dog, ada car, ada cat. Nah ini kemudian dilakukan proses mapping gitu, dipecah-pecah. Tiap kata ini ada berapa, ini ada proses splitting, jadi tiap baris itu di split. Kemudian di mapping, misalnya dog ada berapa, cat ada berapa, red ada berapa. Kemudian di shuffling, dan kemudian di reducing. Nah, nanti outputnya itu akan muncul kata dog ada berapa, kata car ada berapa, ada cat ada berapa. Dan ya final resultnya adalah si total jumlah kata di file tersebut. Dan apakah hanya word count saja? Tidak, karena sejatinya itu ini hanya contoh saja word count ini agar lebih mudah memahami penggunaan MapReduce. Selanjutnya nanti kita programnya itu akan lebih menggunakan ke si Hive-nya ya. Nanti karena itu berbasisnya SQL gitu. Tinggal kita prompting mirip seperti SQL biasa. Cuman ini di sistem Big Data gitu. Ini di sistem Hadoop-nya gitu. Bukan di SQL yang kayak MySQL biasa, itu bukan. Dan ini nanti tetap akan menggunakan si MapReduce ini ya, si Hive ini. Nah ini Hadoop. Nah ini ada ekosistem Hadoop. Ada beberapa ya yang merah-merah ini sistem bawaan dari Hadoop-nya, jadi tidak perlu diinstal secara terpisah gitu. Ini sudah include semuanya. Yang terpisah itu yang selain merah-merah ini ya, yang biru ini. Jadi ada Apache Hive, ada Apache Spark nih. Ini juga yang saya bilang tadi. Jadi Spark ini dia berjalan di RAM ya. Nanti kita akan membahas Apache Spark ini mungkin di webinar selanjutnya gitu. Kemudian ada beberapa database yang no SQL, yang bukan SQL, yaitu misalnya ada Hades, ada juga Cassandra ini gitu. Kemudian yang ini tuh untuk pemrosesannya, dan Apache Scoop ini biasanya untuk, setahu saya, untuk integrasi data seingat saya.
Termasuk juga dengan Apache Pig ini biasanya seingat saya itu untuk integrasi si data misalnya dari MySQL gitu untuk dimasukkan ke dalam si Hadoop ini. Itu ekosistem Hadoop. Jadi lumayan lengkap lah. Jadi si Hive ini pun ini nanti mirip seperti SQL penggunanya. Cuman ya lebih bagus gitu karena jika ingin program word count tadi kan itu misalnya yang word count ini itu sangat kompleks itu. Programnya sangat kompleks tapi kalau misalnya kita pakai si Hive ini ya tinggal perintah SQL biasa gitu. Itu enaknya ada banyak ekosistem yang terhubung di satu framework itu. Kemudian ini kita mulai sedikit pengenalan tentang Apache Hive. Jadi si Apache Hive ini dia data warehouse infrastruktur yang bisa berjalan di atas Hadoop. Dan si pengguna, kita sebagai pengguna itu bisa melakukan query serta analisis data besar menggunakan bukan SQL biasa, bukan SQL ya bahasanya, tapi HiveQL atau HQL gitu disingkatnya. Ini bukan SQL tapi mirip seperti SQL. Cuman ya ini bukan SQL. Ada beberapa sintak mungkin yang berbeda gitu di HiveQL ini. Nah, Hive ini dia tidak menyimpan data secara langsung, tetapi dia membaca data yang tersimpan di HDFS dan juga dia mengelola metadata melalui Metasource. Jadi ini berhubungan dengan MapReduce, berhubungan dengan HDFS yang ada di sistem Hadoop-nya itu. Nah, Hive ini fungsi di dalam Hadoop-nya itu sebagai abstraction layer ya. Jadi tanpa Hive, pengguna itu harus membuat program MapReduce seperti yang bilang tadi. Yang word count itu adalah program MapReduce gitu. Bahasanya biasanya bahasa Java gitu. Dan ini lumayan kompleks itu untuk penggunaan program atau pembuatan program di MapReduce ini. Nah, dengan HiveQL, pengguna cukup menuliskan query yang mirip SQL tadi ya, yaitu HiveQL tadi. Jadi ya itu fungsinya itu untuk sebagai abstraction layer di Hadoop. Lebih enak lah dibandingkan dengan program manual di MapReduce biasa gitu. Nah ini kemudian peran Hive dalam ekosistem Hadoop. Jadi yang pertama itu kita sebagai user itu melakukan query dengan HiveQL di dalam sistem Hive. Kemudian nanti akan diterjemahkan dengan compiler untuk menjalankan jobs yang tadi yang untuk mengganti program si MapReduce ini. Untuk menjalankan jobs yang sesuai dengan query HiveQL tadi. Yang mana semuanya itu pasti akan diproses dengan menggunakan MapReduce dari si Hadoop-nya gitu. Dan nanti si data-datanya itu berasal dari HDFS, dari Hadoop-nya juga. Kemudian nanti setelah diolah oleh MapReduce, nanti akan dikeluarkan outputnya hasil dari job itu dari hasil query yang diperintahkan oleh user, oleh kita. Gitu. Itu dari si Apache Hive. Nah ini penggunaan MapReduce mungkin kemarin di webinar kemarin sudah dibahas. Jadi fungsinya ini untuk langkah-langkah dari si penggunaan MapReduce ya. Dan programnya itu yang sudah dibuat sehingga ya tinggal pakai saja gitu. Nah ini tinggal menjalankan saja dan ya nanti bakal ada MapReduce bakal mirip seperti di Hive penggunaannya. Dan program itu biasanya itu berbasis Java gitu. Jadi outputnya ada mirip nanti akan menjadi part strip R strip 00 itu di si sistem Hadoop-nya gitu, di HDFS-nya. Ini kita akan lebih membahas tentang penggunaan Hive pada Hadoop-nya. Jadi yang pertama kita install dulu. Untuk proses instalasi mungkin tidak akan dijelaskan di webinar ini, tapi Bapak Ibu bisa untuk enroll ke website bisa AI ya untuk install dan konfigurasi si Hive pada Hadoop ini. Karena ini si Hive ini harus di-download secara terpisah, bukan bawaan si Hadoop-nya. Jadi ada beberapa hal yang harus dikonfigurasi lah untuk si Hive ini bisa terhubung dengan Hadoop-nya. Dan nanti jika sudah terinstall itu, jika Bapak Ibu menekan atau memberikan perintah Hive version itu harusnya muncul seperti ini. Nah, ini versi Hive yang digunakan itu untuk sekarang adalah 3.1.2. Kemudian kita jalankan si Hadoop-nya karena biar
si HDFS dan juga si mapping-nya bisa berjalan. Ada dua perintahnya itu start dfs.sh dan start yarn.sh. DFS ini tempat di mana si data disimpan atau si HDFS-nya lah. Kemudian yarn ini untuk mengkoordinir dari si map reduce-nya gitu. Itu yarn tadi. Dan jika dicek dengan GPS itu harusnya ada 4 ada 5 ya, ada 5 yang wajib muncul. Ada secondary name node, ada data node, ada node manager, ada resource manager, ada name node. Nah, ini kelima ini harus muncul gitu. Itu bukti jika Hadoop itu berjalan gitu. Jika salah satu yang tidak muncul berarti ada yang error gitu, si Hadoop-nya. Kemudian kita juga bisa mengecek dengan localhost ya. Mungkin Bapak Ibu jika mengenal MySQL itu ada localhost-nya juga. Kita bisa mengakses UI di websitenya. Nanti tampilan di si Hadoop ini seperti ini. Ini sudah berjalan berarti. Kemudian ini hanya sekilas saja kita membuat folder tempat penyimpanan data Hive pada Hadoop. Nah, ini saya buat di dua file ya, temporary dan juga tempat si warehouse-nya gitu. Dan jangan lupa karena ini Linux ya, diberikan fungsi atau perintah untuk bisa mengganti dan write-nya itu dengan chmod ini ya. Si sintaks di terminalnya itu, sintaks Ubuntu-nya. Kemudian ini kita istilahnya itu menjembatani antara Hive dengan si HDFS di Hadoop-nya gitu. Dan fungsinya itu ya seperti ini, dia menggunakan skema tuh. Nanti Bapak Ibu tunggu saja sampai finish. Ini agak lumayan lama sih, tapi ini hanya sekali saja gitu. Selanjutnya Bapak Ibu tidak perlu melakukan hal ini lagi. Dan nanti jika sudah finish itu ada tulisannya ya, initialization script complete gitu. Nah, ini artinya sudah bisa digunakan, sudah terhubung antara Hive dengan Hadoop kita gitu. Oke, yang kelima ini mulai masuk ke progression datanya. Jadi ini saya siapkan file CSV ya, yang dimasukkan ke HDFS-nya, dan ini filenya sederhana, ada kucing, ada mamalia, kemudian jumlah hewannya. Ya ada 3 data sederhana saja, tapi ini dimasukkan ke dalam HDFS dulu gitu. Nah, ini saya disimpan di latihan.db hewan ya. Kemudian nanti jalankan si Hive-nya. Nah, jika berjalan gitu tidak ada error, Bapak Ibu bisa muncul gitu di si Ubuntu-nya itu ada Hive ini. Nah, di Hive ini berarti sudah siap dijalankan si sistem Hive-nya gitu. Kita tinggal memasukkan query SQL ya, atau query Hive QL. Nah, ini sederhana saja, saya akan buat database dan juga tabel baru. Untuk database-nya saya buat latihan. Kemudian untuk tabelnya saya buat hewan dengan nama, jenis, umur sesuai dengan yang ini. Ini jadi nama, jenis hewan tersebut apa, dan juga umurnya gitu. Ini ternyata umur ya sih, bukan jumlah ya. Nah, umur. Jadi sering kemudian integer. Dan ini ada yang beda nih dibandingkan dengan SQL biasa. Ini ada sintaks untuk memparsing atau istilahnya itu untuk mengubah yang asalnya CSV tadi menjadi dalam bentuk si database sebenarnya gitu. Dan nanti disimpan sebagai text file gitu. Ini contoh penggunaan Hive untuk penyimpanan datanya. Dan ini query, misalnya kita ingin select semua hewan, kita juga bisa memfilter sama seperti di SQL. Dia tinggal pakai where gitu, where umur sama dengan berapa gitu, atau umur lebih dari berapa gitu, untuk filter. Jadi ya mirip penggunaannya antara SQL maupun Hive QL gitu. Yang kedelapan, untuk menyimpan hasil query-nya juga bisa disimpan. Ini disimpan juga bisa di HDFS juga sekaligus gitu. Dan ini nanti kita akan coba untuk menyimpannya di directory HDFS, user, Fikri, dan hasil hewan. Dan ya mungkin saya akan menemukan dulu untuk penggunaan di Ubuntu-nya ya. Saya coba
Nah, ini Ubuntu-nya. Oke. Oke, ini yang pertama saya coba lakukan. Saya cek dulu si Hive-nya. Hive version. Nah, ini muncul ya Hive. Saya gunakan versi yang 3.1.2. Kemudian saya jalankan dulu si Hadoop clusternya. Harusnya ada 5 ya yang muncul si jobs yang berjalan di GPS ini. Juga nanti muncul di web UI-nya di port 9870. Oke, sip. GPS lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini berjalan. Kita coba buka si localhost-nya. Ini kita coba localhost 9870. Oke, ini berhasil ya, dan dia aktif, si Hadoop-nya aktif, sehingga kita bisa untuk masuk ke Hive. Ini yang tadi ya, jalankan Hive untuk menjembatani antara Hive dengan Hadoop-nya. Tapi karena saya sudah melakukannya, jadi tidak perlu. Biasanya itu harus langsung tinggal Hive saja. Jadi tunggu saja nanti. Nah, ini kalau sudah ada tulisan Hive, kemudian tanda lebih dari ini ya, lebih dari ini dia sudah bisa digunakan. Ini kita bisa membuat database tadi karena saya sudah buat, jadi tinggal show database. Nah, ini ada default, ada latihan. Nanti kita akan gunakan latihan ya, use latihan. Kemudian buat tabel namanya itu hewan. Dan ini nanti akan muncul di localhost. Nah, untuk ceknya itu di browse. User di Hive warehouse hewan. Nah, ini adalah si tabelnya yang dibuat. Ya, kita buat dulu deh si file CSV-nya. Tadi untuk file CSV ini harus balik dulu ya ke si tampilan awal. Nah, ini dengan cara menekan Ctrl C. Nah, ini harusnya muncul. Nah, ini data si data CSV, si file CSV yang akan diloloskan ke database. Dan ini karena saya sudah masukkan juga, jadi mungkin nanti perintahnya bakal error. Nah, kita masukkan ke ini, saya disimpannya ke warehouse latihan.db dan hewan. Jadi itu ada di latihan db hewan. Nah, ini file CSV-nya. Jadi jika saya menjalankan perintah ini kemungkinan akan error. Nah, file exist.
karena memang sudah ada gitu nama filenya. Kemudian ini juga kita bisa melihat isinya apakah sama, kemungkinan sama sih karena saya ubah si file CSV-nya. Sama ya, kucing mamalia dia umurnya 3 tahun, elang burung 4 tahun, semut serangga 1 tahun. Oke, lalu kita masuk lagi ke si hive-nya. Kecil. Ini kita coba untuk mencetak atau menampilkan semua data di kolom atau di tabel hewan tadi ya. Dengan cara select bintang from nama tabelnya, yaitu nama tabelnya adalah hewan. Ini mirip seperti SQL. Oke, dia berjalan. Kemudian select bintang. Kenapa sih? Kan belum rawat. Oke. Kita jalankan ini dulu. Dia error ya kalau misalnya kita buat tabel hewan, karena sudah saya buat yang hewannya. Nah ini tabel hewan. Jadi nanti Bapak Ibu jika belum buat tabel hewan, lakukan perintah ini dulu. Kemudian kita coba simpan hasil query dari si database ini. Dan kita simpan juga langsung ke dalam si HDFS-nya. Nah ini saya juga kasih error nih, karena nanti akan, atau karena saya sudah buat user Fikri hasil hewan, ini simpan di sini. Oke, error. Dan ini jika berjalan itu dia tetap di MapReduce ya, menggunakan MapReduce. Nah ini ada tandanya penggunaan MapReduce itu ada map, ada reduce, dan ini error enggak? Oh ternyata sukses. Nah, berarti ini masih sama yang hasil hewan ini. User Fikri hasil hewan. User Fikri hasil hewan. Yang ini. Hasil hewan. Kita cari dulu apakah dia masuk. Terus ini kosong ya, apakah ada error? Coba saya jalankan lagi. Yes. Directory field nama from hewan web dari 1. Atau mungkin gara-gara ada, saya coba ganti ya si direktorinya jadi output 3.
3 mungkin. Ada face read, ada face write, dia masih error sih. Nah, masih error. Sekarang coba ganti. Ini mungkin ganti jadi output hewan 2 mungkin ya. Sediakan dulu, pastikan. Dan yang pasti ini dibandingkan dengan si SQL biasa ini dia bakal lebih lambat karena eh, balik lagi ke kekurangan dari si Hadoop ini. Jika filenya itu kecil, dia bakalan lebih lambat gitu. Dia tidak efektif untuk data yang kecil. Jadi ukurannya itu harus yang besar. Kita muncul ya. Hasil 2 ini tapi dia masih error ya. From hewan. Hewan already exists. Ini kemungkinan datanya masih belum masuk. Francis Fraser Hive the house at yang DB hewan. Oke, kita coba ke Hive lagi. Oke, ini tidak muncul tapi kita coba printnya itu yang output 3 coba. Part ya salah. Ini harusnya di luar.
Hasil hewan tidak ada file, kita coba yang output. Oh, ini yang doket yang tadi ya. Oke, mungkin ini ada error. Ini kemungkinan si database-nya masih belum masuk, atau saya coba mungkin enggak ini. Nah, analysis chemical field. Ya, kan sudah harusnya. Ya, ini si datasetnya belum masuk. Dia masih nol. Kemungkinan si Hive saya ini masih ada error ya. Failed. Kemarin bisa. Cuman nanti akan saya coba ubah lagi. Tapi untuk tutorial lengkapnya Bapak Ibu bisa cek di website bisa. Nah, ini harusnya nanti muncul ada part 00 seperti yang di sini ya. Yes, di sana. Nah, ini output si HDFS itu biasanya memang di si namanya itu part kemudian strip r strip 05 kali. Dan ya mungkin demikian untuk materinya. Ada yang tanyakan dulu? Sebesar apa datanya biar efektif? Bagusnya itu sekitar 1 GB Pak Zakiul. Itu memang ini kita berhubungan dengan big data ya. Berhubungan dengan big data itu minimal 1 GB itu baru terasa, dan itu Hadoop itu bagusnya itu dia di beberapa komputer gitu. Jadi kalau komputer yang satu saja gitu itu kurang efektif lah istilahnya. Yang di satu komputer itu khusus hanya di untuk misalnya ingin coba-coba, misalnya kita ingin latihan di Hadoop itu bagusnya hanya di satu komputer gitu. Tapi kalau di implementasinya langsung itu beberapa komputer dan ukurannya itu lebih dari 1 GB minimal gitu minimal. Dan yang bagusnya itu yang di Indonesia langsung itu dia bahkan sampai 1 tera gitu. Tapi jika kita memaksakan gitu, yang kecil dia bakal lama. Jadi ini saya coba peragakan yang kemarin ya. Yang word count. Nah, pages. Ini saya buat filenya. Ini sudah masuk ke sistemnya, masih ada kamu. Besar Fikri dataset. Oh, masih ada. Jalankan kamu. Output user Fikri output. Output 4.
Nah ini maksud saya tidak efektif untuk dataset yang kecil itu karena tadi kita sebenarnya kecil ya, yang ini yang webcam ini hanya 3 baris, dia pengolahan datanya itu sangat lama. Nah ini dia lakukan reduce, dia mapping, kemudian dia reduce gitu. Dan ini, nah ini perlu 30 detik, 60 detik di mapping, kemudian nanti di reduce. Sip, ada error, nanti di output 4 ya. Output 4, scroll ke bawah, nah ini di sini. Dan harusnya nanti outputnya adalah seperti ini, sama di penggunaan di modus ini. Jadi yes, makanya saya bilang si framework big data tidak cocok digunakan untuk si dataset yang kecil itu karena seperti ini. Meskipun si datasetnya atau ya si datanya itu si filenya itu kecil, hanya ini kan hanya 3 baris gitu. Tapi pengolahannya itu tadi lumayan lama gitu. Tadi sekitar berapa tadi 5 detikan, 5 detik lebih mungkin. Itu cukup lama gitu dibandingkan dengan Python. Misalnya program Python untuk menghitung kata ini dia bakal lebih cepat, mungkin di bawah 1 detik gitu. Jadi untuk dataset yang kecil itu butuh si komputasi yang sangat besar karena ini disimpan dulu ke dalam HDFS, kemudian si HDFS-nya ini kan nanti dalam bentuk blok-blok gitu, dirangkai ulang dulu gitu, kemudian baru diolah di word count gitu, kemudian dikeluarkan outputnya. Jadi sangat membebani komputasi gitu, prosesnya akan sangat panjang dibandingkan dengan kita program langsung di Python langsung gitu. Jadi ya kurang efektif lah untuk dataset yang kecil seperti itu ya. Makanya saya bilang kurang efektif untuk data yang kecil gitu. Untuk seberapa ukurannya itu, kalau misalnya 1 GB itu kemungkinan baru terasa gitu, baru terasa dibandingkan dengan program Python biasa gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya. Saya biasanya mengajar data mining, tapi nanti ada tugas mengajar big data. Menurut Abang bedanya keduanya? Oke, mungkin sepengalaman saya di data mining itu berhubungan dengan pengolahan si datanya. Jadi ini lebih berhubungan ke data science gitu. Kalau big data ini lebih berhubungan ke penyimpanan si datanya gitu. Ini salah satu penggunaan dari big data juga si framework Hadoop ini gitu. Kemudian apakah bisa data mining? Jawaban bisa, cuman ini kurang efektif gitu, kurang nyaman lah untuk data mining karena ini masih berbasis terminal gitu. Ada framework lain mungkin namanya itu Kafka setahu saya, itu bisa big data, bisa data mining sekaligus juga bisa gitu. Jadi seperti itu. Untuk data mining itu lebih si pengolahan datanya sih. Kalau big data itu lebih ke si bagaimana si data yang besar itu disimpan gitu. Dan juga bagaimana si data tersebut diambil untuk diolah gitu. Itu lebih perbedaan dari si data mining dan juga big data tadi. Fazakil Fahmi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti untuk error bisa dilihat di videonya ya Bapak Ibu. Di video di tutorial Big Data Course nih saya kirimkan lagi di sini. Ini tadi saya ada error karena si datasetnya kemungkinan tidak masuk. Jadi diikuti saja tutorial di course itu dan harusnya nanti tidak ada error sih. Ini saya harus install ulang si Hive-nya dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Zakiul Fahmi atau Bapak Ibu yang lainnya? Oke, sambil menunggu pertanyaan, ini saya ada informasi juga tentang website Bisa AI ya Bapak Ibu. Jadi di website ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pelatihan atau course secara gratis dan bersertifikat gitu.
Jadi caranya itu ke kelas mandiri, kemudian nanti ke kelas gratis. Nah ini lumayan banyak, ada sekitar 150 lebih setahu saya. Nah ini ya ada 150 lebih dan mungkin sekarang bertambah. Ada 176 course gratis dan juga ini jika menyelesaikan sampai akhir dia ada sertifikatnya gitu Bapak Ibu. Dan bukan hanya big data, ini ada Python, kemudian Excel, data science juga. Kalau data mining ada yang data mining. Oh ini ada Pak Yul, nanti bisa untuk cek algoritma data mining, introduction data mining ini bisa digunakan gitu untuk kelasnya. Kemudian big data ada apa aja ya? Big data ada beberapa. Ini ada Cassandra yang tadi saya bilang waktu awal-awal di PPT itu. Cassandra ini pengolahan data di yang secara no SQL, jadi tanpa SQL, tidak no SQL di si Hadoop-nya gitu. Kemudian ada Big Data Analytic dengan PySpark. Ya, jadi ada Spark, ada PySpark ya. PySpark ini dia lebih mudah karena dia berjalan seperti library di Python aja gitu. Kemudian ini yang course tentang Hadoop yang saya bicarakan gitu. Ada beberapa course tentang big data, tentang yang lain pun ada, bisa dicari, bisa digunakan dan jika sudah dia bisa bersertifikat itu. Framework pengolahan big data yang menggunakan Python ada nggak? Saya lebih familiar dengan Python. Ya ada ini yang tadi ini Pak, PySpark. 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 Ini mirip seperti library, cuman dia berbasisnya itu Spark. Jadi jika Bapak ingin menggunakan Spark kayak biasa karena ada Spark, ada PySpark. Spark ini mirip seperti Hadoop. Nah, dia mirip seperti Hadoop di install di Ubuntu. Kemudian tata caranya juga ya seperti Hadoop tadi mirip gitu. Cuman kalau lebih enaknya itu pakai PySpark, Bapak. Jadi ini ya mirip-mirip library lah, memang library gitu PySpark itu di Python. Dan pengolahan datanya pun dia lebih enak. Jadi untuk pengolahan big data di Python itu pakai PySpark ya, Pak Zakir PySpark. Dan nanti bisa di-enroll course-nya yang ini udah ada. Bisa dicoba aja big data analytics dengan PySpark. Nanti mungkin jika lebih tertarik lagi dengan Spark nanti bisa bergabung ke webinar selanjutnya karena di webinar selanjutnya itu saya akan membahas tentang Apache Spark ya. Nah, ini. Seperti itu Pak Zakir. Pengolahan big data geospasial. Geospasial kalau geospasial yang implementasi langsung saya belum pernah, cuman baru coba-coba aja yang di Kaggle itu ya itu pun bukan menggunakan big data gitu Pak Zakio. Saya gunakannya Python normal, Python pada umumnya saja gitu Pak Zakio. Geospasial itu tentang ini ya, setahu saya itu tentang kayak satelit gitu bukan? Kalau untuk big data ini saya belum pernah sih Pak Zakio tentang geospasial ini ya. Saya biasanya itu menggunakan Python gitu untuk pengolahan datanya. Tapi ini setahu saya bisa juga digunakan misalnya datanya itu besar dengan PySpark gitu. Nah, tapi itu tergantung ke si apa yang kita cari juga sih dari si data tersebut gitu. Mungkin nanti bisa dicoba-coba dengan PySpark tadi ya, apakah bisa digunakan untuk data geospasial ini atau tidak. Jadi saya kalau untuk pengolahan big data tentang data geospasial ini belum pernah sih. Paling untuk data geospasial sederhana juga sih itu, nggak terlalu besar juga sih. Dan datanya itu dari Kaggle aja itu. Itu kalau saya menggunakan Python biasa aja Pak Zakio. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi Pak Zakio. Jadi di sini ya Bapak Ibu ke website bisa jika ingin mencari course gratis juga. Dan ini ada beberapa kelas lain ya. Ada master class yang
sertifikasinya itu dia BNSP gitu, bisa dicek gitu. Ini course yang gratis, bisa dicoba. Nanti akan diarahkan ke website yang seperti ini. Tinggal enroll, kelas gratis tinggal enroll sesuai kelas yang diinginkan. Seperti itu. Pak Zakio. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, Pak Fajar, Pak Kezia, Pak Zakio. Untuk materi mungkin sudah cukup. Nanti Bapak Ibu bisa enroll ke course bisa jika ingin mencoba gitu. 16% gitu saja. Mungkin ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu sebelum ditutup kelasnya. Jadi enaknya pakai framework big data itu ya seperti tadi ya, tadi Hadoop itu untuk penyimpanan si datanya, kemudian pengolahan datanya itu tidak perlu tidak kita pusingkan lah gitu. Karena untuk penyimpan data kayak gitunya dia full sama framework ya gitu. Untuk penyimpanan data blok-blok tadi ya, kan tadi ada penjelasan tentang blok-blok, si data itu disimpan di blok-blok, kemudian nanti disimpan di name mana itu dia atau kita itu sebagai pengguna si frameworknya itu tidak perlu diperhatikan gitu. Bayangkan kalau misalnya kita harus pastikan gitu si data tersebut harus disimpan di not mana, kan itu lumayan banyak juga gitu, belum lagi dipecah-pecahnya, dan itu sangat riskan gitu, sangat memungkinkan untuk terjadinya human error gitu. Jadi si datanya itu disimpan, diolah, kita tidak tahu proses di dalamnya, kita tidak tahu proses misalnya keluar data di mana, itu tidak perlu tahu. Yang penting kita buat program untuk disimpan di mana si data tersebut. Kemudian buat program untuk misalnya tadi word count tadi, kemudian untuk select dengan HiveKL itu. Jadi ya kita hanya membuat program seperti itu saja untuk framework big data ini. Jadi ya enak gitu si penggunaan framework ini. Dan yang pasti karena ini berhubungan dengan big data, fokus utamanya adalah untuk si data tersebut diolah di beberapa komputer secara cluster gitu. Itu fokus utama dari si framework big data. Jadi secara industrinya langsung, secara implementasi langsung itu bukan di satu komputer, bukan hanya di satu laptop, tapi di beberapa komputer yang saling terhubung di satu jaringan gitu, yang sudah menjadi cluster tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir Pak Zakio sebelum saya tutup. Nah ini ya, ada kelas gratis sertifikat, bisa menghubungi ke website Bisa AI dan course. Untuk websitenya ini saya sudah kirimkan. Pak Zakio. Oh ya, Pak Fajar Reza, kenapa bisa ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak bisa open mic, mungkin bisa chat di public chat ya, Pak Fajar. Oh, keluar mungkin ke pencet ya. Oke, mungkin saya sudahi dulu ya Pak Zakio. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di webinar kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, bertemu lagi. Jika ingin pelajari tentang Spark tadi ya Pak Zakio bisa mengikuti webinar selanjutnya. Ini di webinar selanjutnya itu tentang Spark, tapi bukan VI Spark ya, tapi Spark yang diinstal di Ubuntu ya Pak Zakio. Mungkin saya tutup webinar hari ini. Sampai jumpa, bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.